Di tengah rimbun perbukitan Batu Sangkar, Sumatera Barat, tersimpan sebuah kisah tua yang masih dipercaya hingga hari ini. Batu itu tak sebesar gunung, tak juga bertabur emas, namun konon dapat mengubah nasib manusia. Inilah kisah batu angke-angke, batu yang menguji keyakinan dan menyimpan legenda 500 tahun silam lamanya. Batu angke-angke usianya diperkirakan lebih 500 tahun. Ditemukan dulu waktu pemancangan tiang utama atau tonggak tuo Rumah Gadang pertama dulu. Di waktu pemancangan tonggak tuo itu kena benda ini. Nalinggis. Bekasnya di kabarnya pas penemuan dulu kena benda ini dan batu angke-angke ini kabarnya ditemukan dulu dua. Lempet dua seperti jengkol. Jadi kalau di Minangkabau kan gini, kalau kita ingin mendirikan sebuah rumah gadang, ada semacam seremonial atau upacara adat yang wajib dilakukan dalam setiap pendirian rumah gadang itu namanya Bataga Tonggak Tuo. Walaupun itu belum ada fungsinya ya, tapi kegiatan itu wajib dilakukan. Di pas Bataga Tonggak Tuo tadi, kena benda ini, di pas kena itu konon ceritanya banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak logis pada masa 500 tahun yang lalu yang membuat takut nenek moyang kami. Jadi berhubung nenek moyang kami ini nggak sekolah ya, jadi SDM-nya itu jauh di bawah kita gitu ya. Kejadian-kejadian yang tidak logis itu mereka sangkut pautkan sama mitos. Jadi tempatnya angker lah, banyak penunggunya, nggak baik lah buat anak cucu kita ke depannya gitu ya. Jadi yang awalnya dia ingin bikin perkampungan dan rumah gadang di sini, karena kejadian tadi mereka takut mereka menepi lagi ke Nagari Tuo Pariangan. Nagari Tuo Pariangan adalah negeri tertua di Minangkabau, tempat persinggahan awal masyarakat Minangkabau pertama kali yang dari Gunung Merapi. Jadi batu angke-angke ini ditemukan oleh Datuk Pertama Ayu dan kaumnya pada masa itu. Pasti namanya Batu Pendapat. Kalau batu angke-angke itu pengunjung yang kasih nama, biar lebih spesifik Minangkabau dikasih namanya batu angke-angke. Booming lah sampai sekarang. Dan nama itu udah ratusan tahun yang lalu juga. Okay. Tentunya kan tadi karena booming nak bang, ada nggak bang pendapat alim ulama tentang batu angke-angke itu atau bagi pendapat? Kalau pendapat alim ulama itu ya bervariasi lah. Ada yang bilang gini, ada yang negatif, ada yang positif ya, biasa gitu ya. Dalam setiap apa itu pasti ada gitu ya. Ada yang bilang wah ini batu angke-angke sirik, oh ini banyak juga banyak. Karena mereka cuma mendengar mitosnya batu angke-angke yang beredar di luar, yang berkembang dari ratusan tahun yang lalu, atau semacam cerita lapaunya gitu ya. Orang bilangnya kan kayak gini, mungkin sebagian dari adik-adik pernah dengar. Orang bilang ini, terangkat sama dia batu angke-angke itu terkabul. Mitosnya ya. Mitos itu nggak berkembang, nggak disumbar saja. Sampai ke luar negeri pun orang tahu gitu ya. Nggak terangkat, nggak terkabul, kan bahasanya kayak gitu. Kalau mereka bawa ke sana, syirik. Makanya ini bagi yang mau ngangkat nanti jadiin aja batu angke-angke ini sebagai media support, sugesti, dan pertanda buat kita meraih apa yang kita doakan dan apa yang kita cita-citakan. Jangan dibawa melenceng kemana-mana. Ada yang mau nggak disuruh minta sama batu? Saya nggak ada terangkat batu angke-angke ini terkabulnya. Nggak ya, apalagi genzi-genzi sekarang tuh agak apa ya. Nah, jadi anggap saja batu angke-angke ini warisan budaya ya, yang mempunyai keanehan berat yang berubah-ubah. Kan ditemukan 500 tahun yang silam nah bang. Yang sejarahnya bisa menjadi tempat wisata gitu bang?
Kalau jadi resmi, jadi objek wisata itu tahun 1980-an. Tapi mulai sudah dikenal orang sudah dari ratusan tahun yang lalu. Batu angke-angke itu pendapat orang kan cuma batu sih ya bang. Jadi keunikan di dalam batu angke-angke itu apa? Batu angke-angke salah satu benda yang terunik di Sumbar. Ya, yang pertama, batu angke-angke itu tidak mempunyai kesamaan berat. Berat yang berubah-ubah. Jadi di batu angke-angke ini bukan orang kuat bisa ngangkat. Kalau orang kuat bisa ngangkat nggak aneh. Mungkin adik-adik di luar banyak ketemu-temu batu-batu kayak gini gitu ya. Nah, makanya berat ringannya batu angke-angke ini nanti tergantung motivasi dan sugesti seseorang. Nah, lanjut ya bang. Kenapa perspektif orang tuh sampai berpikir batu angke-angke itu dapat mengubah nasib? ya karena itu ceritanya sudah melegenda dari ratusan tahun yang lalu. Kalau sekarang kita orang-orang sekarang, hal-hal kayak gini ini nggak masuk akal sama kita. Karena di sekolah kita diajarkan 2 tambah 2 itu 4. Kalau khusus di batu angke-angke ini 2 tambah 2 bisa jadi 3, bisa jadi 7. Ya, jadi maksudnya gini, banyak yang itu kan berawal dari pengalaman. Jadi mereka pernah mengangkat dan terangkat dengan suatu niat atau motivasi tertentu, dan niat mereka itu terlaksana, terwujud gitu ya. Jadi otomatis mereka cerita, wah ini di batu angke-angke ini saya niat ini dulu terangkat dan alhamdulillah niat saya kesampaian. Jadi cerita itu yang berkembang. Makanya itulah yang dibilang tadi gitu ya, yang berkembangnya itu terangkat terkabul, nggak terangkat nggak terkabul itu dari dulu. Makanya tugas kami di sini sebagai pengelola, biar tidak terjadi syirik menyirik di sini, kami setiap tamu yang datang itu kami arahkan, jangan sampai ya, oke? Pertanyaan yang terakhir ya bang. Apakah ada yang lah meneliti batu angke-angke itu? Sering kan? Ya, sering peneliti yang datang ke sini. Itu jenis batunya kata peneliti itu batu apa? Jenis material batu angke-angke sampai detik ini belum pernah bisa dipastikan. Itu kayak adik-adik ini kan orang-orang anak sekolah nih ya. Dasar hitung-hitungan kita gini, kalau kita ingin meneliti apa jenis suatu benda, kita harus tahu dulu berapa masa pastinya. Masa sekian, panjang sekian, lebar sekian, ini bendanya. Di batu angke-angke ini ditimbang, paling ringannya 1 kilo, bisa 5 kilo, bisa 100 kilo, 40 kilo, paling beratnya di bawah timbangan. Dan berat yang berubah-ubah itu cuma di lokasi ini saja. Bukan cuma di lokasi ini saja, dibawa keluar pun masih beda-beda beratnya. Kalau cuma di rumah ini aja yang beda-beda beratnya, mungkin ada sesuatu di sini ya, kayak medan magnetnya atau penunggunya atau apa gitu. Kalau dibawa keluar masih beda-beda beratnya, itu kuasa Allah. Kita nggak bisa mungkiri itu gitu ya. Kalau Allah berkehendak itu nggak ada yang nggak mungkin. Ya, jadi peneliti itu cuma menyimpulkan benda ini kandungan logam, ya, semua kandungan logam mungkin tercampur di sini karena mereka melihat seperti di depan ini seperti satu lapis tembaga, belakang ada kuningan, ada kayaknya emas, ada batu pun juga ada. Itu kuningan itu asli ya? Asli, ini dari pertama kali ditemukan kita nggak pernah ukir-ukir, nggak pernah cat-cat, originalnya udah seperti ini. Tempat pertama kalinya ditemukan tuh di mana? Nggak tuh ya, waktu pemancangan, tapi rumahnya bukan yang sekarang. Kalau rumah yang adik duduki ini sudah rumah yang keempat, umurnya baru 150 tahun. Nah, ini renovasi lantai udah diganti ya, pintu-pintu, sedikit dinding bagian luar, atap tuh udah diganti. Kalau kayak komponen inti, dinding loteng tiang itu masih original. Kayu yang kami gunakan namanya surian.
Makanya mereka menyimpulkan semua kandungan logam mungkin terkandung dalam satu buah benda ini, karena pemikiran mereka itu udah mentok, karena di dasar aja mereka ada kena. Kayak udah bilang tadi, batu angke-angke ini bukan kajian teori. Anggap aja ini kekuasaan Allah yang terletak pada sebuah batu, ya. Cukup? Jadi bertanya Pak, misalkan kan ada nih satu orang tuh pengen batunya terangkat, berarti kan itu permintaannya terkabulkan. Nah itu biasanya tuh karena apa gitu Pak? Emang dari sononya terkabulkan? Gimana tuh? Ini ada ya. Oh terangkat, ada yang bilang oh niatnya terkabulkan. Kayaknya dibilang tadi, jangan dibawa ke sana. Terangkat sama adek minimal keluar dari pintu rumah ini jadi semangat adek buat action, buat meraih apa yang adek inginkan. Ya jangan bilang wah ini terangkat betul angke-angke terkabul niatnya. Mending udah aja ngangkat sendiri, ngapain ada di sini udah tutup aja pintu, udah aja yang ngangkat sendiri ya. Jadi adek ini saingan lah sama udah jadi kan. Nah jangan dibawa ke sana. Jadi mungkin mereka sugesti. Ya dia pemikiran mereka tuh tersugesti kalau niatnya itu batu angke-angke ini terangkat, niat yang mereka idamkan itu bisa terwujud. Nah jadi yang awalnya mereka kesini rada-rada melo karena terangkat tadi, mereka up lagi, yes lagi gitu ya. Jadi kan support aja Ah, gitu ya. terangkat keluar dari sini, yes kami bisa gitu. Jangan buat main kemana-mana. Batu angke itu siapa? Pemerintah atau Apa? Pemilik wisata? Batu angke-angke itu diwarisi oleh Datuk Bandaro Kayo dari suku Liang dan kaumnya. Kami di sini mengelola objek wisata. Di Datuk Bandaro Kayo itu kebetulan sudah benar, ya, itu foto yang terakhir. Mirip udah. Bukan papa saya ya. Oh, Nah, jadi dia tidak ada perempuan. Makanya kalau di Minangkabau kita menganut kesepakatan itu materialnya. Dari perempuan itu ya, kalau tidak ada perempuan di silsilah mereka punah. Ya, itulah agak istimewa di Minangkabau. Itu nenek. Si nenek itu generasi ke-7. Dia punya anak 2 orang kiri dan kanan. Ya, ini yang Datuk Bandaro, itu yang jadi Datuk Bandaro Kayo, dan ini yang terakhir yang pakai pakaian adat. Ya, itu Datuk Bandaro Kayo juga meninggal, dia digantiin sama adiknya dan mereka punah. Di gelar Datuk Bandaro Kayo itu sekarang sudah digantung atau dilipat gitu ya, sampai seluruh kaum yang mereka pimpin itu sepakat